Karena dalam Quran dikatakan, qad kana lakum rasul Ibrahim, qad kana lakum rasul uswatun hasanah Ibrahim wallazina ma'ahu. Sesungguhnya telah ada uswah dalam Ibrahim, suri tauladan, wallazina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama mereka. Siapa dia? Sarah, Hajar, Ismail alaihissalam. Ibrahim alaihissalam ini diberikan Abul Anbiya, keturunannya dijaga oleh Allah jadi nabi dan rasul. Kenapa Ibrahim itu anak keturunannya dijaga oleh Allah? Kenapa Ibrahim itu anak keturunannya diangkat jadi nabi dan rasul? Apa rahasianya? Apa kiat-kiatnya? Kita mau contoh, Pak. Karena dalam Quran dikatakan, qad kana lakum rasul Ibrahim, qad kana lakum rasul uswatun hasanah Ibrahim wallazina ma'ahu. Sesungguhnya telah ada uswah dalam Ibrahim, suri tauladan, wallazina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama mereka. Siapa dia? Sarah, Hajar, Ismail alaihissalam. Ada uswah, ada suri tauladan. Kita mau ngambil apa suri tauladannya? Sampai-sampai penyembelihan hewan kurban kita mengikuti millati Ibrahim Hanifah. Apa yang dibuat oleh Ibrahim sehingga Allah jaga keturunannya jadi nabi dan rasul? Satu, yang dibuat oleh Ibrahim. Ibrahim adalah manusia biasa. Ibrahim sama dengan kita, tapi Ibrahim adalah suami dan laki-laki soleh, memiliki istri-istri yang solehah. Ini syarat pertama. Syarat pertama itu, pastikan diri kita ini menjadi orang soleh, dan tanggung jawab kita untuk menjadikan istri kita di rumah menjadi istri yang solehah. Ini tanggung jawab. Syarat pertama, tak mungkin dalam diri orang-orang yang tidak soleh kedua-duanya akan lahir orang terbaik, tak mungkin. Pastikan diri kita ini menjadi orang soleh, jadikan diri kita menjadi orang yang baik di mata Allah, dan jadikan tanggung jawab untuk menjadikan istri kita istri yang solehah. Jadi makanya mohon maaf, saya ingin sampaikan buat kita bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Selama ini kita keliru, mindset kita salah. Di mana-mana kalau ada ijab kabul akad nikah, datang kantor urusan agama sebagai petugas pencatat pernikahan, walinya ijab kabul akad nikah. Sebelum ijab kabul dibacakan khutbah nikah. Habis khutbah nikah, habis ijab kabul, ustadz mubalik diundang satu orang untuk menyampaikan nasihat perkawinan. Aku terima nikahnya Fulan bin Fulana binti Fulana dengan mas kawin seperangkat alat salat tunai. Aku terima nikah Fulan bin Fulana binti Fulana dengan mas kawin seperangkat alat salat tunai. Sah, barakallah. Doa. Habis doa sampaikan nasihat perkawinan. Di mana-mana kita dengar nasihat perkawinan, para ustadz, para mubalik menyampaikan. Ketika satu orang anak laki-laki menikah, satu orang anak perempuan menikah, dari bujang menjadi suami orang, dari gadis menjadi istri orang, maka ketika menjadi suami istri, muncul kewajiban, muncul tugas. Para penceramah, para pemberi nasihat perkawinan selalu berbicara, kalau sudah jadi suami istri, muncul kewajiban, muncul tugas. Kewajiban satu orang suami menafkahi lahir dan batin istrinya. Kewajiban satu orang istri melayani suaminya, kasurnya, dapurnya, sumurnya. Tugas satu orang suami melindungi istrinya. Tugas satu orang istri menjaga kehormatan dan harta suaminya. Ini saja diulang. Kewajiban tugas, kewajiban tugas, kewajiban tugas. Maaf bagi para penceramah, para mubalik yang ingin menyampaikan nasihat perkawinan. Maaf, kalau hanya kewajiban saja, kalau hanya tugas saja, memberi makan, melayani istri, kasurnya, dapurnya, sumurnya, mengayomi, melindungi, kalau hanya sebatas kewajiban dan tugas, maaf, binatang saja paham dengan ini. Orang kafir saja, Pak, mengerti dengan perkara ini. Dia nikahi orang, dia kasih makan anak orang, dia belikan pakaian, dia buatkan rumah, dia layani istrinya, dia jaga. Orang kafir pun paham. Tapi orang Islam berbeda. Hari ini kita selalu meninggalkan yang ketiga. Bukan dua. Bukan hanya kewajiban dan tugas. Tapi ada yang ketiga. Apa yang ketiga? Ketika seseorang menikah, anak kita menikah, kemenakan kita menikah. Pertama, bukan hanya kewajiban. Yang kedua, bukan hanya tugas. Tapi ada yang ketiga yang terlupakan oleh kita. Apa yang ketiga ini? Yang ketiga ini adalah tanggung jawab. Tanggung jawab satu orang suami untuk memastikan istrinya ada agama. Tanggung jawab satu orang suami untuk memastikan anak-anak di keluarganya ada Allah, ada Rasul dalam kehidupan mereka. Dan ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Makanya saya tidak suka kalau ada jamaah mengundang saya, Pak Ustadz datang ke pesta perkawinan anak saya, anak gadis saya besok walimah Ustadz.
Saya kadang-kadang mikir-mikir mau panjang, mau datang. Mau datang, tak mungkin. Datang saya, ini undangan, wajib didatangi. Mau datang saya, hati saya berkecil hati. Berapa banyak hari ini, ibunya pengajian, ayahnya ikut pengajian. Di mana ada ustaz ceramah, dia datang. Tapi ketika menikahi anaknya perempuan, telanjang bulat di atas pelaminan. Coba bayangkan. Kita bangun rumah tangga dari kemaksiatan awalnya. Bagaimana mungkin anak keturunan kita menjadi anak yang soleh dan soleha? Maka sampaikan kalau kita punya anak laki-laki, Pak. Kita nikah nih, Pak, ingin menjadikan diri kita ini masuk surganya Allah. Punya istri itu agar bisa bawa kita surga. Punya suami bisa bawa kita ke surga. Untuk apa punya bini yang akan mencampakkan kita nerakanya Allah? Berapa banyak hari ini orang yang menikah? Pertama, dia membuka aurat di pelaminannya. Yang kedua, maaf, berapa banyak pengantin laki-laki dan perempuan hanya gara-gara bersanding dari zuhur sebelum zuhur sampai waktu maghrib, dia tinggalkan zuhur, dia tinggalkan asar demi bersalaman dengan mengucapkan mohon doa restu. Berapa banyak? Alasannya tidak sempat, Ustaz, perempuan ini make upnya lama. La ilaha illallah. Orang kalian undang untuk mohon doa restu, sementara kalian menampungnya dengan kemaksiatan kepada Allah. Bagaimana mungkin keturunan kita akan dijaga oleh Allah? Maka mulai sekarang kalau kita pestanya vulgar, anak kita tak pakai jilbab, bajunya you can see, nampak pelaminan itu transparan, tidak usah undang-undang kami para ustaz ini, tidak usah. Kami serba salah, mau datang ini undangan, tidak datang ini persoalan juga. Kita belajar. Makanya bapak-bapak yang akan menikahkan anak, tanggung jawab. Jadikan istri kita istri yang soleha. Dan tanggung jawab kita untuk menjadikan keluarga kita ada Allah dan Rasul dalam kehidupan ini. Ini syarat yang pertama. Buat ini. Ibrahim mendidik Sarah itu luar biasa. Mendidik para istrinya luar biasa. Makanya Ibrahim memiliki istri yang soleh. Tidak langsung soleh, tapi pendidikan suaminya. Tidak langsung soleh, Pak. Makanya istri itu cerminan suami. Kita ini ukurannya. Ibrahim memberikan pendidikan tazkiyah, pendidikan tarbiyah kepada istrinya, barulah istrinya terbentuk karakter yang terbaik di hadapan Allah. Makanya mohon maaf, ini tanggung jawab kita, Pak, dan ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau kita punya istri, tak sempat kita membelikan emasnya dua emas, 4 emas, tidak akan diminta pertanggungjawaban. Tak bisa kita bawanya ke salon dengan skincare glowing, Allah tak akan tuntut kita. Maaf, Bapak Ibu pulang ke rumah, Pak. Pulang ke rumah. Jam 1 malam atau jam 2 malam. Pulang dari mana saja, pulang ke rumah. Buka pintu kamar. Bapak perhatikan wajah istri Bapak. Bapak perhatikan wajah anak Bapak. Telinga anak Bapak mirip dengan telinga istri Bapak. Hidungnya mirip dengan hidung istri Bapak. Wajah anak Bapak hampir sama dengan cantiknya istri Bapak. Demi Allah, kalau kalian gagal untuk mendidik mereka, api neraka jahanam akan membakarnya. Dan ini mesti dipikirkan, Pak. Demi Allah. Kehidupannya hanya sekali, maka pastikan diri kita jadi orang soleh, istri kita menjadi orang-orang yang terbaik. Demi Allah. Kita tidak lama di kehidupan dunia ini. Walaupun kita harus bersih tegang, walaupun kita harus bersih keras menyikapi persoalan-persoalan kehidupan dunia ini. Tapi jangan lupa, jadikan rumah sebagai madrasah, jadikan istri kita, keturunan kita, anak yang terbaik. Nanti baru Allah lahirkan generasi yang terbaik. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, apa syarat yang kedua? Kita tambah sedikit. Syarat yang kedua, apa syarat yang kedua? Ibrahim alaihissalam berdakwah. Dengan siapa Ibrahim berdakwah? Dengan pamannya Azar, dengan kaumnya. Ibrahim berdakwah. Kenapa saya katakan Ibrahim berdakwah dengan pamannya? Ibrahim berdakwah dengan kaumnya. Tapi apa tanggapan pamannya? Apa tanggapan kaumnya? Tidak satu pun yang menerima dakwah Ibrahim. Bahkan dalam surah Al-Anbiya ayat 52, 53, 54 Allah ceritakan. Apa kata Allah? Izqala li abihi wa qaumihi ma hazihi tamasil allati antum laha akifun. Qalu wajadna abana laha abidin. Allah katakan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Qala laqad kuntum antum wa abaukum fi dhalalim mubin. Apa kata Ibrahim? Wahai ayahku, wahai paman, apa yang kau buat patung ini, kemudian engkau menyembahnya? Apa kata Azar? Kami menyembah ini karena dulu orang-orang sebelum kami, nenek moyang kami menyembahnya. Apa kata Ibrahim? Sesungguhnya engkau dan kaummu seluruhnya berada dalam kesesatan yang nyata. Ibrahim buat kerja dakwah. Pertanyaannya, apakah Azar dan kaumnya beriman kepada Allah?
Tidak. Jadi dakwah ini dibuat jangan lihat hasil. Kalau dakwah ini dibuat lihat hasil, kita kecewa. Kalau dakwah ini ukuran berhasilnya adalah hasil. Maka Nabi Nuh, Nabi yang gagal. Kenapa? Nabi Nuh berdakwahnya 950 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina amma. Kami turunkan Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Berapa lama? 1000 tahun dikurang 50 tahun, 950 tahun. Umatnya cuma 83 orang saja. Apakah Nabi Nuh Nabi yang gagal? Tidak. Justru Nabi Nuh Nabi yang berhasil. Termasuk Rasul pertama diangkat dari ulul azmi. Jadi dakwah itu jangan lihat hasil. Yang dilihat tuh prosesnya. Buat dakwah di rumah tangga kita. Buat dakwah di dalam kaum kerabat kita. Yang terdekat sampaikan pulang ke rumah. Ajak mereka taat kepada Allah. Sampaikan. Bapak jangan malu-malu. Oh kalau di mimbar. Kita dakwah ini porsi masing-masing Mbak. Pak RT Jawa RT-nya, Pak RW Jawa RW-nya, imam dengan bacaannya, muazin dengan azannya, para mubalik, para dai dengan kajiannya, ulama dengan dalil dan hujahnya, seorang suami dakwah dengan keluarganya, istri dakwah dengan anak-anaknya. Kita pakai job description, kita bagi kerjaan. Tidak ada yang menghalangi kita, Pak. Tidak pakai dalil, tidak ada masalah. Sampaikan, ingatkan kepada kita bersama. Ini mohon maaf. Saya pernah punya tetangga satu orang, la ilaha illallah. Ketika itu dia pindah menyewa di sebelah rumah saya. Istrinya tidak menutup aurat, pakai celana pendek Hawaii. Dibilang oleh istri saya, Bang, sebelah ini tidak pernah pakaian tertutup. Ya udahlah, mungkin pakainya tidak ada. Dikasihlah sama istri saya 2 setel. Jilbab, baju dalam, baju kurung, jilbab, semuanya dikasih 2 setel. Dengan harapan ya mudah-mudahan bisalah. Rupanya perempuan itu sudah mulai hijrah. Alhamdulillah lah, Kak. Saya juga ingin nutup aurat kayak gini, tapi mungkin belum ada kemampuan. Belajar lah Pak. Ya Alhamdulillah diberikan. Ketika diberikan dipakai. Suaminya sedang manda, tukang selama 2 minggu. Pulang suaminya dari manda. Apa kata suaminya? Bukalah jilbab kau tu bantu orang tua kau. La ilaha illallah. Saya tidak pingin punya tetangga seperti ini Pak. Ada seorang suami risih ketika istrinya taat dengan Allah. La ilaha illallah. Ini yang terjadi Pak. Kita kan tidak pernah gelisah melihat istri kita telanjang. Istri kita kasih makan, kita buatkan rumah, kita belikan emas, belikan permata, belikan kalung, belikan cincin. Anak-anak kita sekolahkan, kita kasih uang jajan, belikan mobil, belikan motor karena kita sayang dengan pendidikannya. Tapi pernahkah kita memperhatikan aurat istri kita? Pernahkah kita memperhatikan anak-anak gadis kita telanjang membuka aurat? Pernahkah kita memperhatikan anak-anak kita meninggalkan sholat? Demi Allah. Mulai sekarang perhatikan itu demi Allah. Kalau perlu menangislah kita hari ini. Karena tangisan hari ini akan berguna nanti di hari kiamat. Daripada di hari kiamat kita menangis dan tangisan itu tidak ada gunanya di hadapan Allah. Maka menangislah kita hari ini. Kita semua Pak. Saya bukan Nabi. Istri saya juga bukan bidadari. Kita belajar ingin jadi yang terbaik di kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan buat kita bersama. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena waktu Isya sudah masuk. Saya ingin minum sebentar, saya berikan kesempatan 1 menit. Kalau ada yang bertanya sebelum kita melaksanakan sholat Isya, saya persilahkan dengan segala hormat. Silakan Pak. Ada yang mau tanyakan? Atau tidak tonton akan ditanyakan? Baik, ada yang mau tanyakan? Kita belum selesai, ini baru pembahasan awal. Baik, kalau tidak ada, saya pikir cukup. Lebih kurang saya mohon maaf. Sekali lagi saya sampaikan buat kita bersama, saya ini bukan orang baik, istri saya juga bukan orang baik. Kita belajar ingin jadi orang baik. Semua kita ini belajar jadi orang baik. Kita tidak tahu dalam proses belajar, kadang terjatuh, kadang tertelungkup, kadang ada yang bangun, kadang ada yang tak bangun lagi. Maka berharap kepada Allah. Musibah yang paling besar itu cuma satu di dunia. Bukannya matinya orang yang kita cintai, bukannya meletusnya gunung Merapi, bukannya naik air tsunami, bukan. Musibah yang paling besar di muka bumi, matinya hati seorang hamba. Hilang gairah taat kepada Allah. Hari ini musibah itu datang dalam kehidupan kita. Hilang gairah baca Quran. Hilang gairah untuk ke masjid. Hilang gairah untuk menangis kepada Allah. Hilang gairah untuk tahajud. Hilang gairah untuk duha. Hilang gairah untuk baca Quran. Musibah itu hari demi hari datang kepada diri kita. Dan kita tak merasa musibah datang dalam kehidupan ini.
Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan buat kita untuk bisa istiqamah di jalan Allah sampai nanti maut memisahkan kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.